Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Saputra, NIM 22210101033, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, dengan keterbatasan ilmu saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep serta implementasi manajemen peserta didik di sekolah, seperti itu. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen peserta didik, prinsip dan prosedur manajemen peserta didik, model manajemen peserta didik di sekolah, dan pembuatan keputusan yang efektif di era kontemporer, seperti itu. Langsung saja ke pembahasan, yang mana saya akan mulai dari pengertian dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik secara etimologis yang mengandung unsur kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu to manage, artinya mengurus, memeriksa, dan memimpin. Maka dari itu, manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengatur, mengurus, dan mengelola serta melakukan tujuan dari suatu lembaga yang terkait. Jadi gini, manajemen bisa kita simpulkan bahwasanya seluruh kegiatan kita, individu maupun kelompok, itu harus termanage, terstruktur, jelas, dan apa yang akan kita raih di dalamnya. Kita harus ada yang mengatur bagaimana langkah yang akan kita ambil, mengurus sesuai dengan langkah yang akan diambil, dan mengelola serta melakukan tujuan dari suatu lembaga. Ketika kita sudah berkumpul dengan beberapa orang, pastinya di situ akan membuat satu tujuan. Maka dari itu kita harus mengatur. Ketika sudah mengatur, kita harus melakukan dan mengurus apa yang akan terjadi setelah itu. Selanjutnya, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan tertentu melalui berbagai usaha yang akan dilakukan secara bersama-sama. Meskipun individu, sebenarnya itu gak apa-apa kita mengatur apa yang akan kita kerjakan. Misal dalam keseharian kita mulai dari bangun sampai kita tidur lagi, itu harus diatur. Kita bangun tidur, kita mau ngapain, sholat dan lain-lain, atau langsung olahraga, itu bisa, karena itu sebagai manajemen diri sendiri, seperti itu. Selanjutnya, peserta didik sendiri merujuk pada individu yang secara resmi terdaftar sebagai bagian dari suatu lembaga pendidikan dan berperan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Di sini pengertian tentang peserta didik. Peserta didik itu individu yang secara resmi terdaftar sebagai bagian dari suatu lembaga pendidikan. Yang mana lembaga pendidikan di Indonesia itu ada TK, PAUD, ada SMP, SD, MI, bahkan sampai ke perguruan tinggi, seperti itu. Itu termasuk peserta didik, yang mana peserta didik tersebut berperan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Jadi pendidik itu harus memfokuskan terhadap peserta didik untuk mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Yang mana yang pertama itu yakni ilmu. Pastinya orang menjadi peserta didik itu akan menimba ilmu dari apa yang tidak diketahui sampai mereka tahu, seperti itu. Jadi mereka menjadikan subjek. Jadi mereka subjek yang harus kita berikan keseluruhan untuk mendapatkan ilmu, entah dari sarana yang ada atau fasilitas yang akan menjamin dalam keberlangsungan kegiatan belajar dan mengajar. Menurut salah satu tokoh, yakni Mulyadi dan Ramayulis, mengatakan bahwa ini kembali lagi terhadap manajemen. Itu diterjemahkan ke dalam berbagai istilah, yaitu kepemimpinan, yang berarti kepemimpinan itu yang berarti bahwa seseorang atau kelompok memiliki kemampuan untuk mengarahkan. Jadi menurut Mulyadi,
Manajemen itu kepemimpinan, yang mana salah satu seseorang dari bagian dari lembaga tersebut dapat memimpin lembaga ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya itu ada mengarahkan. Jadi bukan hanya bisa untuk mengelola, tetapi harus bisa mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan menurut Mulyadi tadi itu bahwasanya manajemen itu kepemimpinan. Jadi dalam kepemimpinan itu kita harus bisa mengarahkan dan membimbing maupun mempengaruhi orang lain. Itu. Menurut Asmedi, mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan seseorang sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan merasa puas dengan kegiatan pembelajaran di kelas yang telah diberikan oleh setiap guru merupakan pengertian dari peserta didik. Jadi menurut Asmendi di sini, seseorang yang mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan seseorang. Misal saya pribadi itu bakatnya di sepak bola, jadi saya dididik di situ dalam mengembangkan skill saya dalam sepak bola, itu termasuk juga peserta didik. Jadi bukan hanya di ruang kelas, tapi di luar kelas itu bisa dikatakan sebagai peserta didik. Selanjutnya tentang ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup tersebut meliputi 3 hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, yakni tentang bimbingan, ya, tentang bimbingan, terus tentang pengelolaan dan lain-lain seperti itu. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi 3 hal utama yang harus diperhatikan dalam manajemen kesiswaan. Juga dikenal sebagai manajemen peserta didik adalah penerimaan siswa baru, kegiatan kemajuan belajar, dan bimbingan dan pembinaan yang disiplin seperti itu. Penerimaan siswa baru, kegiatan dalam kemajuan belajar, dan bimbingan dan pembinaan kedisiplinan yang ada. Menurut fakta, manajemen peserta didik pada hakikatnya merupakan sarana untuk mewujudkan pendidikan melalui pengelolaan berbagai aspek yang berkaitan dengan peserta didik. Selanjutnya tentang ruang lingkup, yang mana saya menjelaskan bahwa ada 3 aspek yang harus kita pahami, yakni perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Dalam perencanaan itu ada analisis kebutuhan peserta didik dan yang lain-lainnya, karena dalam perencanaan kita harus mengetahui apa kebutuhan, jadi kita bisa rencanakan untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik tersebut. Ada penerimaan peserta didik, yang mana dalam penerimaan ini kita harus melihat kapasitas dari lembaga kita tersendiri. Semisal memang layaknya di lembaga tersebut mendapatkan mahasiswa atau peserta didik, calon peserta didik itu 30 orang. Jadi kita harus mengambil 30 orang, tidak boleh lebih dari 30 orang tersebut untuk keefektifan belajar dan mengajar. Dalam pengembangan, poin yang kedua yakni pengembangan, yang mana ketika penerimaan peserta didik sudah berlangsung, sudah selesai, kita harus mengembangkan peserta didik yang sudah kita terima. Dalam artian ketika salah satu seseorang itu sudah mempunyai skill, kita harus tambahi karena mereka sudah masuk dalam lembaga dan kita harus memberikan pengembangan tersebut. Pengembangan termasuk dari ruang lingkup dari manajemen peserta didik. Jadi jangan hanya diatur,
tapi dalam mengatur kita harus mengembangkan peserta didik. Selanjutnya evaluasi. Jadi dari setiap apa yang kita atur tidak akan berjalan mulus, tidak akan sesuai dengan realita yang ada, karena memang keterbatasan kita tidak akan bisa memikirkan, tidak bisa melihat sampai sejauh kita melangkah seperti itu. Dalam artian kita hanya bisa melihat apabila kita dalam satu kelas, kita hanya bisa melihat satu kelas tersebut tapi tidak bisa melihat kelas yang lain karena kita terhalang oleh dinding pembatas dari setiap kelas. Jadi kita harus ada evaluasi di dalamnya. Apabila kegiatan ini berlangsung dengan baik ataupun buruk, kita harus evaluasi untuk peningkatan atau kemajuan di dalamnya. Selanjutnya prinsip dan prosedur manajemen peserta didik. Prinsip saya artikan bahwasanya prinsip ini adalah pedoman yang harus kita pegang seperti itu. Dalam manajemen peserta didik itu tetapnya ada prinsip yang harus kita pegang, yang mana apabila kita tidak memegang dari prinsip tersebut, takutnya hal yang kita tidak diduga itu bisa terjadi di dalamnya. Prinsip-prinsip itu sangat penting karena menjadi dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan, pelayanan, serta pengembangan peserta didik di sekolah. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama, peserta didik seharusnya tidak diposisikan sebagai objek pasif dalam proses pendidikan, melainkan subjek aktif yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran kita tidak boleh menganggap peserta didik itu hanya menerima, akan tetapi mereka bisa mengelola dalam kegiatan belajar dan mengajar, karena semua guru pendidik itu pastinya mempunyai kekurangan dengan keterbatasan yang ada seperti itu. Selanjutnya, setiap peserta didik adalah individu yang unik dan memiliki perbedaan satu sama lain, baik dari segi minat, bakat, gaya belajar maupun potensi yang dimiliki. Kita harus mengetahui sebagai pendidik bahwasanya antara dua orang itu tidak memiliki kesamaan. Meskipun kita bilang ada peserta didik itu yang kembar dua orang, itu pastinya mereka akan berbeda. Misal yang A itu menonjol terhadap ilmu matematikanya, sedangkan yang B itu bagus dalam ilmu agamanya seperti itu. Ataupun dari gaya belajar, ini yang sangat krusial apabila seorang pendidik itu tidak mengetahui bahwasanya gaya belajar mereka itu berbeda. Maka dari itu tidak tercapailah ilmu yang mereka inginkan seperti itu. Jadi gaya belajar itu memang sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar. Andai kata ada seseorang peserta didik itu yang memang bosan untuk mendengarkan, jadi harus libatkan dengan permainan seperti itu. Selanjutnya tentang prinsip ini, saya menyantumkan menurut RI dari Departemen Pendidikan. Ada beberapa prinsip utama untuk manajemen peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa harus dianggap sebagai subjek bukan objek, agar mereka berpartisipasi dalam rencana dan pengambilan keputusan untuk mereka. Di sini menurut Departemen Pendidikan bahwasanya siswa itu apabila dalam kegiatan belajar dan mengajar, siswa itu harus terlibat karena mereka yang mengetahui kapasitas diri mereka sendiri, mereka yang mengetahui
gaya belajar mereka dan lain-lain yang lebih paham seperti itu. Jadi siswa itu tidak boleh ikut terhadap guru seterusnya karena menurut Departemen Pendidikan mereka itu subjek bukan objek. Yang kedua, dalam lembaga seharusnya ada fasilitas yang mendukung dalam perkembangan siswanya, bukan hanya dalam akademik tapi juga non-akademik. Prinsip yang nomor dua, yakni tentang fasilitas yang mendukung. Jadi, dalam sebuah lembaga itu harus ada fasilitas yang memadai untuk menjamin kenyamanan dan keberhasilan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Anggapannya, apabila kita membutuhkan lapangan untuk pengembangan skill dalam sepak bola atau yang lain-lain yang harus kita dalam artian olahraga seperti itu. Jadi kita harus harus melengkapi fasilitas sebuah lapangan. Tidak boleh kita berolahraga di dalam kelas, bukan tidak boleh tapi tidak baik seperti itu. Selanjutnya tentang prosedur manajemen peserta didik. Di sini prosedur peserta didik mencakup beberapa tahapan antara lain penerimaan peserta didik baru, pencatatan dan pendataan, penempatan dan pengelompokan, pembinaan dan pengembangan, penilaian dan evaluasi dan yang terakhir mutasi peserta didik. Kenapa di sini saya menyantumkan mutasi? Karena kita tidak tahu apa yang akan dirasakan oleh peserta didik. Takutnya mereka tidak nyaman dan memilih berhenti dari lembaga tersebut. Jadi perpindahan peserta didik itu pasti ada meskipun minim seperti itu. Selanjutnya tentang model manajemen peserta didik, yang mana pada kali ini saya mengambil dari dua tokoh, dua penulis. Yang pertama menurut Haroman. Menurut Haroman, model manajemen peserta didik yang bisa kita lakukan di lembaga yang pertama yakni penerimaan peserta didik baru. Ada selanjutnya pembinaan peserta didik baru. Anggapannya pembinaan apabila peserta didik atau siswa yang sudah masuk dalam lembaga itu harus dibina sesuai dengan bakat dan minat mereka. Misal mereka mempunyai bakat dalam kori ataupun olahraga, kita harus bina. Tidak boleh membiarkan potensi yang ada seperti itu. Selanjutnya yakni evaluasi pembinaan peserta didik. Di sini tadi harus dibina tapi juga harus dievaluasi. Takutnya dari apa yang kita bina itu membawakan dampak buruk maupun positif, kita harus evaluasi untuk kebaikan yang lebih seperti itu. Tokoh yang kedua yakni tentang Lutfi Yashkur. Sebenarnya agak sama, yang mana dalam Lutfi Yashkur ini itu lebih terfokuskan terhadap peserta didik tersebut. Yang pertama yakni analisis kebutuhan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, dan seleksi peserta didik, dan ada orientasinya juga. Jadi bukan hanya mereka masuk tapi kita perkenalkan lebih dulu apa yang ada di lembaga tersebut seperti itu. Ada penempatan peserta didik juga, pembinaan dan pengembangan. Jadi bukan hanya dibina tapi dikembangkan menurut Lutfi Yashkur. Selanjutnya yang terakhir itu ada pencatatan laporan dari Lutfi Yashkur, yang mana misal di suatu pekan kita harus melaporkan hasil dari kinerja pembinaan atau pengembangan dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, materi yang terakhir yakni pembuatan keputusan yang efektif di era kontemporer. Pada kesempatan kali ini di sini saya tidak akan terlalu membahas tentang kontemporer, akan tetapi
Ini membahas bagaimana tentang perumusan keputusan yang akan kita ambil, karena dalam perumusan kita tidak semena-mena mengambil keputusan, mengambil solusi yang diberikan oleh seseorang, tapi kita harus selektif di dalamnya. Dalam manajemen studi di pengambilan keputusan yang efektif memerlukan beberapa penerapan prinsip-prinsip tertentu dan melalui beberapa tahapan. Menurut Suharman, dalam pendapat yang dikutip oleh Isra Adawiyah Siregar, proses pengambilan keputusan berlangsung dalam kondisi yang menuntut seseorang untuk melakukan prediksi apabila keputusan tersebut dilakukan untuk kemudian hari, entah hal baik atau buruk. Memilih satu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Memperkirakan frekuensi suatu peristiwa berdasarkan bukti yang tersedia meskipun terbatas. Selanjutnya, prinsip-prinsip. Di sini saya akan membahas prinsip terlebih dahulu, bagaimana kita akan mengambil sebuah keputusan yang ada. Menurut Muhdi, yang pertama yakni dalam suatu masalah yang ada setidaknya keputusan yang akan dirancang tertuju terhadap permasalahan yang ada dan menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi ketika kita membahas satu hal, misal keberhasilan peserta didik, atau kalau berhasil bukan masalah, misal ketidakefektifan belajar, ya. Di situ kita harus mengacu ke poin tersebut agar kita tidak terlalu panjang membahas apabila kita tidak terpaku terhadap permasalahan tersebut. Terus, yang kedua, dari banyaknya solusi yang ada, pilihlah keputusan yang lumayan sedikit resikonya dan merupakan pilihan yang terbaik, seperti itu. Dari beberapa orang, jadi kita harus memikirkan keputusan itu keputusan yang baik atau tidak dengan memikirkan efek yang akan ditimbulkan, seperti itu. Di sini proses pembuatan keputusan itu ada beberapa tahapan juga. Yang pertama, perumusan keputusan itu meliputi identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan identifikasi alternatif solusi. Yang dimaksud alternatif solusi ini solusi atau cara yang akan kita ambil, seperti itu, dalam memecahkan permasalahan tersebut. Di sini standar umum, saya akan membicarakan tentang standar umum yang harus dipenuhi apabila kita membahas alternatif atau solusi yang ada. Yang pertama, harus tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kita sudah tahu apa permasalahan dan kita harus tahu tujuannya dipecahkan masalah tersebut itu apa. Jadi harus tepat mengarah terhadap tujuan yang ada. Solusi alternatif harus dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini. Apabila memang keterbatasan atau memang ada larangan-larangan yang ada, jadi kita harus menyesuaikan dengan hal tersebut. Selanjutnya tentang penentuan pilihan solusi atau keputusan yang ada. Di sana ketika kita sudah menemukan keputusan, kita harus implementasikan keputusan tersebut. Yang mana apabila kita berbicara implementasi keputusan, itu ada legalisasi keputusan yang berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan tersebut yakni sah, memiliki komitmen bersama, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam suatu lembaga kita harus mempunyai legislasi yang mana memang mengatur perundang-undangan atau solusi biar ada hukum yang kuat apabila ada sesuatu pemberontakan yang ada. Ada plan of action, jadi perencanaan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada sosialisasi dan komunikasi ke seseorang atau ke yang lain apabila mereka tidak mengikuti
kegiatan perumusan masalah ini, perumusan keputusan atau perumusan solusi yang ada. Selanjutnya ada action, yang mana apabila kita sudah merumuskan, kita harus melaksanakan keputusan tersebut. Ada juga pengawasan, karena takutnya dari beberapa prinsip itu ada yang harus kita lakukan, yakni kita tidak boleh menyakiti satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Takutnya apabila kita tidak ada pengawasan, orang yang tersakiti itu akan tidak melakukan keputusan yang ada karena mereka merasa tersakiti. Selanjutnya, ketika sudah terlaksana keputusan tersebut, kita harus review dan evaluasi. Apakah kita kaji ulang, review kita keputusan ini sudah sesuai dengan apa yang kita cantumkan atau kita rencanakan, dan harus kita evaluasi apabila ada kesalahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila memang ada yang baik, monggo diambil, karena ini dari Tuhan bukan dari saya pribadi. Akan tetapi kalau kesalahan dan perihal ilmu yang kurang ini memang dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.